Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat, bisa menjalankan perintah Allah, seruan dari Allah, perintah dari Allah, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tiada nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya berwasiat, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang sudah difirmankan di dalam Al-Quran 30 juz, supaya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung di dunia wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab An-Nashur Diniyah diceritakan bahwa kebiasaan Nabi Ibrahim sebelum hendak makan malam, maka Nabi Ibrahim memerintahkan pembantunya untuk menanyakan tetangga-tetangganya atau sahabat-sahabatnya yang satu kampung yang tinggal bersama Nabi Ibrahim. Ditanya, apakah ada masyarakat kampung itu yang tinggal bersama Nabi Ibrahim? Belum ada yang makan malam. Kalau sudah dipastikan semua tetangga dan masyarakatnya sudah makan malam, barulah Nabi Ibrahim mau makan malam. Kalau ada satu kampung itu salah satu saja yang belum makan malam, bahkan kelaparan, maka Nabi Ibrahim belum bersedia makan malam sebelum beliau sendiri yang akan memberi makan malam. Barulah Nabi Ibrahim mau makan malam. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, begitu hebatnya kepedulian Nabi Ibrahim kepada masyarakatnya, tetangganya. Beliau peduli dengan lingkungannya. Beliau peduli
dengan fakir miskin, beliau peduli dengan orang-orang miskin, dan beliau peduli dengan anak yatim. Nabi Ibrahim belum mau makan malam sebelum dipastikan diri tetangga dan lingkungannya sudah bisa makan malam semua atau belum. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran, kepedulian kepada orang miskin, kepedulian kepada anak yatim, itulah salah satu menjadi tolak ukur apakah orang itu benar-benar Islam, apakah orang itu benar-benar iman, apakah mereka bahkan munafik. Kelihatannya Islam, kelihatannya iman, namun sebetulnya dia adalah mendustakan, berkhianat dengan agamanya sendiri. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama adalah orang mereka yang membentak anak yatim, berlaku kasar terhadap anak yatim, dan tidak peduli dengan fakir miskin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu pernah mengabarkan kepada kita, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir karena miskin, karena melarat, karena fakir, orang bisa kafir. Bahkan sudah terjadi orang masuk gereja gara-gara miskin, orang kena kristenisasi gara-gara miskin, orang murtad keluar dari agama Islam ke Kristen, ke agama lain juga gara-gara miskin. Andai kita yang muslim ini, yang mampu, yang kaya, peduli kepada fakir miskin, tentu mereka yang miskin tidak perlu mengambil beras dari gereja, tidak perlu mencari beasiswa dari gereja, tidak perlu mencari bantuan rumah sakit dari gereja, tidak perlu mencari bantuan rumah roboh dari gereja. Andai kita yang kaya ini peduli pada mereka, tapi sayang, seribu sayang, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang kurang paham tentang hak orang-orang miskin, anak yatim, dan duafa. Di antara kita yang mampu, yang kaya, kurang peduli kepada mereka. Akhirnya satu persatu dari kaum muslimin, saudara-saudara kita yang melarat, yang miskin, terpaksa mengambil bantuan dari agama lain, dan lama-lama beransur-ansur, na'udzubillah, hilanglah syahadatnya menjadi murtad. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, untuk menyelamatkan iman dan Islam orang-orang miskin dan orang-orang fakir, ya ini mari kita peduli kepada mereka yang miskin. Mari kita teladani Nabi Ibrahim. Nabi tidak mau makan malam sebelum dipastikan keluarga, tetangga, dan sekampungnya makan malam. Tahukah engkau, memberi makan malam itu lebih dahsyat pahalanya daripada engkau memegang senjata untuk berjihad. Memberi orang makan yang kelaparan itu pahalanya lebih dahsyat daripada engkau pergi haji dan umroh setiap tahun. Memberi makan orang yang kelaparan pahalanya lebih dahsyat daripada engkau berkorban dengan 1000 onta. Memberi orang makan yang kelaparan pahalanya lebih dahsyat
daripada engkau bersujud di tengah malam berpuluh-puluh tahun. Maka itulah baginda Ibrahim mencontohkan kepada kita, selalu menanyakan tetangga dan kaum muslimin sekampungnya, adakah yang sudah makan malam atau belum. Beliau tidak akan makan malam sebelum dipastikan saudara, tetangga dan kampungnya sudah makan malam atau belum. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lihatlah Nabi Ibrahim yang sukses mendidik keluarganya dan anak-anaknya menjadi nabi, punya cucunya menjadi nabi, punya 2 anak Ismail dan Ishak, dua-duanya menjadi anak soleh dan menjadi nabi, punya cucu Yakub juga menjadi nabi, punya buyut Yusuf juga menjadi nabi. Dia sukses mendidik keluarganya. Menteladani Ibrahim adalah juga bagaimana kita gigih sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita supaya tetap mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, supaya tetap anak kita mengaji, supaya tetap anak kita berakhlak yang mulia, supaya tetap beribadah kepada Allah, supaya tetap berilmu dengan ilmu agama yang benar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita yang alim ini mati dan sebelum kita mati sudah berhasil mendidik anak-anak kita juga alim seperti kita, maka matinya kita, matinya para ustadz, matinya para kiai, matinya para ulama tidak diikuti matinya agama. Namun jika kiai itu mati, ustadz itu mati, ulama itu mati, belum berhasil dan belum sempat mendidik anak-anaknya menjadi alim, maka dikhawatirkan matinya ustadz dan kiai ulama itu akan menjadi matinya agama, karena anak-anaknya tidak sanggup untuk melanjutkan perjuangan ibadah kedua orang tuanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di akhirat nanti kita akan dihisab. Bukan hanya sholat saja yang akan dihisab, bukan hanya harta kita saja yang akan dihisab, namun lebih dari itu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya berakhlak yang baik, bagaimana kita mendidik anak kita supaya bisa sholat berwudu dengan yang baik, bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak kita dari kemungkaran di zaman yang penuh fitnah dan godaan ini. Namun dari itu juga anak kita tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat nanti, akan ditanya tentang hak-hak anak dan istri kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, inna ahlal insan walul dawu kanu yata'alaiku nabi yakulun khuf lana robbal ahaqab minhu fa innahu lam yu'arifna yajibu alaina min hakib. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh kelak ada sosok manusia yang sudah siap masuk surga, namun digondeli oleh anak-anaknya dari belakang. Mereka protes kepada Allah, wahai Allah, kami tidak terima, kami tidak rela, kami masuk neraka sedangkan orang tua kami masuk surga. Allah pun berkata, mengapa engkau tidak terima? Anak-anaknya menjawab, wahai Allah, orang tua kami ketika di dunia tidak pernah mendidik kami dengan ilmu agama yang benar. Orang tua kami tidak pernah mendidik kami dengan bagaimana beragama yang benar, wudu yang benar, sholat yang benar, tidak pernah kami diajari. Sehingga protes anaknya itu dikabulkan oleh Allah, yang seharusnya kedua orang tuanya masuk surga berbalik arah dilempar ke dalam neraka. Naudzubillah.
Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah